direkam loh. Ya, di antaranya ada 5 ketunaan. Iya. Ketunaan yang pertama itu jurusan A namanya Bu. Jurusan A. Ada 5 ya. Ya, ada 5. A. Tunanetra. B. Tunarungu. C. Grahita. D. Daksa. Daksa itu yang mana? Daksa itu cacat fisik, nggak ada tangan, nggak ada kaki. Oh, 6 5 aja, 5. Ki aja. Langsung ya. Autis ini nih Bu. Dia hiperaktif. Tapi Ini 100 lebih anak di sini. yang hiperaktif itu? Nah, maksudnya beda dengan yang di PAUD atau di TK. Ya, itu deh. Karena kita ini anak tunagrahita masing-masing ketunaannya beda-beda strateginya. Khususnya Bapak di Grahita ya? Sekarang saya di Grahita. Kalau di Grahita itu Bu, dia kalau untuk akademisnya kurang. Akademiknya kurang. Sehingga pembelajaran apaan? Nomor 100 itu Bu. Yang utama mereka tuh bina diri. Yang diutamakan pembinaannya bina diri Karena diutamakan. kita tahu pakai baju sendiri, celana sendiri, sepatu begitu, pakai cawatnya. Kalau yang perempuan itu kami didik cara memakai pembalut dan lain sebagainya. Dan itu guru perempuan. Kalau yang laki ya laki gitu nah seperti itu. Kadang di celana Bu. Mereka ini ya Pak ya, misalnya mereka juga mengalami siklus seperti orang dewasa. Sama normal kalau itunya. Jadi pembelajarannya itu mengarah ke bina diri tadi. Jadi sistem cara mengajar mereka harus ada benda. Cara mengajarnya harus gambar depan atau benda. Kalau suruh ayo anak-anak baca di buku, tidak mungkin. Ada yang bisa, ada yang tidak. Harus ada gambar. Jadi kalau untuk mencapai tujuan pembelajaran misalnya mereka mengenal apel saja, kita gambar aja di depan. Kita gambar apelnya, nanti dia sebut, buah apa ini? Apel, berarti sudah dapat ya. Jadi mereka itu belajarnya itu 1 di SD setengah di sini, setengahnya. Jadi tidak langsung sama dengan harus pintar seperti enggak. Cuman yang kita arahkan, yang nantinya akan diarahkan itu keterampilan untuk dia masa depannya dia hidup mandiri. Karena di sini mempunyai beberapa keterampilan khusus, tata boga, kecantikan, kemudian meses, mijit ini, kemudian IT, membatik, pertukangan, menjahit, bahkan sampai dengan pertanian. Itu yang kita bina dia sampai SMA-nya nanti. Bahkan mereka kayak SMK Bu, PKM. Ada yang di Rasta, ada Bos Cafe, ada di semua tempat-tempat. Bahkan mereka sekarang alhamdulillah ada yang sudah masuk kerja di Indomaret, Alfamart, ada yang sudah jadi ASN malah. Ini tunagrahita? Ada yang tunagrahita, anak tunarungu juga ada. Ini masih ASN? ASN tunanetra sudah ada. Tunanetra pun ada. Murid saya dulu sudah jadi ASN. Sudah jadi guru dua-duanya suami istri. Sudah direkam? Ya. Bukan waktunya lagi Pak. Ini pertanyaan kami yang ketiga. Ya. Bagaimana proses asesmen yang dilakukan? Asesmen di SLB ini sebenarnya bukan di akhir begini Bu, tetapi di awal dia masuk. Asesmen awal berarti ya? Asesmen awal. Karena mereka kita kalau asesmen awal ini untuk mengetahui kemampuan dia, IQ-nya dan lain sebagainya, sehingga kita tidak salah menempatkan anak ini di ketunaan tadi. Betul. Seperti itu. Jadi kita asesmen awal dulu dia kalau masalah untuk belajar dan menerima pembelajaran itu sudah diserahkan ke gurunya, nanti itu lain lagi ceritanya. Tapi pada intinya untuk mereka yang disabilitas ini di awal ya. Sehingga kita mengetahui kemampuannya, daya serapnya bagaimana ini dan itu. Sehingga kita bisa menempatkan, oh ini di Grahita, oh ini di Daksa, oh ini di Tunarungu. Ya. Kalau salah mengidentifikasikan kita yang berdosa. Iya, salah tempat. Pembulian tadinya dipaksakan anak ini harus bisa, padahal nggak bisa misalnya begitu. Yang bisa dilihat langsung sehingga mereka lebih cenderung
memperhatikan yang seperti itu ketimbang suruh menulis dan mencatat Iya. atau membaca. Nah, seperti itu media gambar dan visualisasi. Sip. Terus 3 lagi nih Pak. Ya, ya. Apa kendala yang sering dihadapi? Kendalanya di sini sangat banyak sekali Bu, berkaitan dengan anak-anak seperti ini. Yang jelas tidak sama dengan yang umum. Iya. Jadi di sini kadang yang pertama mereka ini hilang fokusnya ketika ada salah satu orang yang menarik perhatian, yang lari semua sudah. Iya. Sulit fokus Oh, iya. Nah, sulit fokusnya, lari semua satu kelas itu hilang. Nah, yang kedua ketika ada yang mencret di celana, itu gurunya langsung bukan orang tua. Iya, Salah anak KB ya. Ah. Oh iya, anak kelompok. Tidak ada yang Iya. lagi di Saya ngalami itu soalnya. jadi kalau di sini sering malah yang bercerai, kadang SMP juga masih. Jadi kita yang cucikan itu. Seperti itu. Kendalanya ada yang tantrum, nangis, pokoknya tidak bisa, kita tidak bisa ngapa-ngapain. Ketimbang kita anuin dia sendiri, kasihan teman-teman yang lain, biarkan saja dia sendiri. Jadi saat tentang itu dibiarkan. Dibiarkan aja. Terus setelah itu Pak, setelah pembiaran itu Nah, kita urus dulu kan, kasihan teman-temannya yang belajar nih. Kita saya anu pikir dulu saya pikir dia anu sendiri setelah tantrum itu. nanti baru ke pendekatan lagi. Karena semakin kita Bu pendekatan malah semakin jadi dia. Makanya jangan dibiarkan seperti itu. Oh, berarti Biarkan aja dulu. biarkan dia waktu sendiri Akhirnya tenang dia ya. membutuhkan, kenapa tidak ada orang datang ke saya ya. Kita datang baru dia agak enak, tenang. Saya. Kalau dia pas lagi marah, jangan Bu, biarkan saja. Iya. Biar keluarkan dulu emosinya dulu, mungkin dia sama mamanya di rumah, keluarganya di rumah, saudara-saudaranya itu biar seperti itu. 2 lagi Pak ya. Ya. Maaf. Bagaimana kerjasama dengan orang tua? Iya, kalau kerja sama dengan orang tua, dari awal masuk kami itu sudah membuat WA group. Iya. Nah, itu aturannya, sehingga informasi tentang anak didik maupun anak didik tidak masuk sekolah itu dapat kita tahu melalui orang tua. Nah, Saya. kalaupun ada kasus sangat cepat kita tangani karena nomor orang tua. Dan Iya, apabila siswa ini tidak hadir dalam 3 hari, kami lakukan home visit ke rumah. Iya. Ya biayanya sudah ditanggung, sampai ke mobil sudah siap. Yang penting kita laporkan, kita home visit, lunyuk sampai lunyuk Bu. Sampai Lebangka apa murid di sini. Ya karena kan anu fasilitasnya ada semua. Iya. Ketujuh. Setuju yang terakhir Pak. Apa sih harapan Bapak terhadap pendidikan inklusi? Harapan saya itu karena Sebagai guru ya, harapan sebagai guru. harapan kita ini Bu sama seperti harapan orang tua pada umumnya. Iya, betul. Yang ingin kita tekankan kepada masyarakat pada umumnya itu Bu, kalau memang memiliki anak, saudara, tetangga dan sebagainya, jangan takut untuk masukkan anaknya di sini karena banyak sebagian 70-80% itu malu. Iya, gengsinya yang Malah ada yang tinggi. maksa ke sekolah yang harus di ada. sekolah umum. Iya. Iya. Dan itu ibu bapak mungkin tidak mengetahui ketika anak didik yang di sekolah umum itu tidak bisa mengikuti teman yang lain, terkadang mereka mendapatkan pembulian bukan dari temannya tapi dari gurunya sendiri. Iya. Salah satu contohnya, maaf Bu, bodoh kamu kenapa belum selesai catatanmu, kenapa kamu tidak bisa baca, dulu di belakang. Itu bukan malahan, Iya. malah itu pembulian secara nyata. Saya. Nah, kalau di sini tidak ada seperti itu. Ya, alhamdulillah ya. Nah ini, jadi suruh mereka ke sini, kemudian karena banyak anggapan di luar ini sekolah orang gila di sini. Kalau saya berkata-kata dengan prestasi yang kami dapatkan, ini sudah tingkat nasional berkali-kali. Bapak bisa melihat, Ibu bisa melihat setiap dinding kelas ini ada foto-foto yang dipajang, itu juara 1 nasional semua itu. Ini seluruh siswa ini yang pokoknya ada yang dipajang setiap juara 1 provinsi, juara 2 provinsi, nasional ada di papang semua. Ini hasil lomba nasionalnya semua ini. Ada lagi yang di galeri itu baru menjahitnya, tukangnya, membatiknya, bikin batik di sini. Bahkan kantor bupati itu pesan bajunya di sini, batik dari anak saya. Ya, gubernur juga sudah pesan 50 kalau ke bupati untuk karyawannya semua pakai batik. Nah, di sini sudah punya hak hak cipta. Jadi anak-anak menggambar tentang lamong pene, serumne sama dan roka. Iya. Itu sudah punya kami itu. Jadi kalau dia semua hak cipta ini ya.
Kami yang buat itu ditulis tangan, itu gambarnya tulis tangan, baru Dia pernah dicari. lihat kan dipakai party ya. Iya. Yang ada gambar Nah, dalam Ya, mukanya. ya itu dari SLB itu. Di sana galeri untuk pajangan semua karya-karya anak. Ini hasil anak-anak. Dari botol bekas pun jadi sofa-sofa, itu sudah laku di Gubernur aja sampai 9 unit. Ya, seperti itu. Jadi kita bekerja sama dengan swasta itu, Rasta Salon sudah, Bos Cafe itu sudah, bahkan tempat kelas, perkayuan, pertanian sudah semua. Iya.